Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komisioner Komnas HAM, ada Muhammad Hoirul Anam. Mas Anam, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Anam mencermati mengenai perkembangan terakhir dari beberapa kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya mungkin di Papua dan kasus-kasus lain. Apakah keseriusan TNI ini bisa kita katakan positif ke depannya? Tanggapan dari Mas Anam sendiri seperti apa? Ya, kalau mendengarkan berita terakhir ada 8 anggota yang di Intan Jaya sana sedang diselidiki ya, statusnya dinaikin untuk pembakaran rumah dinas kesehatan. Menurut saya ini langkah yang positif gitu. Nah, untuk menuju juga beberapa kasus di Intan Jaya kayak terbunuhnya pendeta Yeremia misalnya. Tapi sebagai satu langkah positif ini harus kita apresiasi. Itu yang pertama. Yang kedua memang kalau Komnas HAM mendorongnya di kasus koneksitas. Jadi pengadilannya jangan pengadilan militer, tapi pengadilan koneksitas. Memang ini bukan sesuatu yang ideal. Idealnya adalah pengadilan umum untuk pembunuhan kasus Yeremia. Kalau untuk pembakaran rumah dinas harus kita lihat konstruksinya. Kalau itu bagian dari pembunuhan pendeta Yeremia, harusnya juga koneksitas. Kalau itu bagian dari operasi militernya, memang di pengadilan militer. Nah ini yang harus kita lihat nanti bagaimana konstruksi yang dibangun oleh POM TNI gitu. Ya, kenapa harus pengadilan koneksitas, Mas Anam? Ya, salah satunya adalah memang idealnya adalah pengadilan umum ya. Idealnya adalah pengadilan umum, namun karena reformasi security sector reform kita, reformasi sektor keamanan belum bisa menyentuh pengadilan militer, belum dirubah, ya akhirnya koneksitas pilihannya. Kenapa koneksitas? Salah satu yang kita butuhkan adalah soal transparansi, terus aksesibilitas. Kalau di pengadilan militer itu aksesibilitasnya bagi korban, bagi saksi, atau bagi publik yang kepingin melihat bagaimana prosesnya sangat terbatas. Tapi kalau di koneksitas, karena itu di bawah yurisdiksi pengadilan umum, kita dorongnya walaupun ada hakimnya, jaksanya dari join gitu ya, mix antara umum sama militer, tapi itu di pengadilan umum, aksesibilitas dan transparansinya jauh lebih bisa kita lihat daripada di pengadilan militer. Nah ini tergantung pada apa nih Mas Anam? Pengadilan militer, pengadilan koneksitas atau umum ini nanti bergantung kepada siapa keputusannya? Kalau koneksitas benar-benar tergantung pada Jaksa Agung. Karena di aturan hukumnya yang menentukan nantinya mengizinkan adalah Jaksa Agung. Oleh karenanya, sebagai satu politik hukum harusnya ini mendapatkan perhatian dari Presiden. Sehingga Jaksa Agung bisa mengambil keputusan untuk koneksitas gitu. Oke, baik. Kira-kira kemudian kalau kita mencermati mengenai ada tanda-tanda baik begitu ya dari keseriusan TNI begitu untuk mengungkap ini, kemungkinan untuk menuju ke sana itu terbuka lebar tidak sih, Mas Anam? Saya harus meletakkan ini ya 50% ya, karena spesifik kasus di Papua itu sebenarnya ada beberapa kasus yang juga dibawa ke pengadilan militer. Tapi sekali lagi hasilnya tidak bisa diakses oleh masyarakat sehingga kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Oleh karenanya, karena ada background dan pengalaman masa lalu seperti itu, ada baiknya memang koneksitas untuk transparansi dan aksesibilitas itu. Nah, pentingnya menyelesaikan dengan aspek yang bisa menjamin transparansi,
Dan aksesibilitas untuk kasus-kasus di Papua itu dimensi yang lain adalah membangun kepercayaan Oke. dan memulai sesuatu yang baik, menciptakan perdamaian, menjauhkan kekerasan. Nah, itu jadi sangat penting di sana. Baik. Komisioner HAM Muhammad Khairul Anam, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mas Anam. Bang Usman, kita dialog sedikit. Ya. Kemungkinannya 50-50. Iya, 50-50 menurut Komnas HAM. Nah, dan memang ada beberapa kasus di masa lalu yang kemudian ketika masuk di pengadilan militer, ternyata kemudian hasilnya bisa dikatakan tidak memuaskan. Bang Usman, lalu kemudian bagaimana nanti ke depannya supaya kemudian kita bisa mendorong lebih besar supaya kasus-kasus di Papua ini betul-betul mendapatkan pengadilan koneksitas ataupun mungkin lebih baiknya pengadilan umum, Bang Usman? Iya, sebetulnya kan semenjak masa reformasi tahun 99 itu ada dorongan dari masyarakat sipil terutama begitu dari pengamat agar perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TNI, tetapi ini pidana umum itu diadili di peradilan umum. Ya, tetapi itu kan belum terlaksana, ya belum terlaksana karena adanya perbedaan tafsir, ya terhadap undang-undang TNI sendiri begitu kan. Nah, kemudian muncul istilah peradilan koneksitas itu tadi, yang sifatnya moderat begitu. Kalau ada anggota TNI melakukan tindak pidana umum itu diadili saja di peradilan koneksitas supaya lebih transparan, publik bisa melihat, keluarga korban bisa melihat misalnya begitu. Dan sekali lagi itu juga kalau anggota TNI melakukan tindak pidana umum, ya tindak pidana umum. Baru kemudian kalau dia melakukan tindak pidana militer, ya misalnya pelanggaran disiplin atau dalam situasi perang misalnya, atau dalam operasi militer anggota TNI melakukan pelanggaran hukum, ya pelanggaran hukum militer dalam hal ini, maka dia baru diadili di peradilan militer. Nah, dalam kasus misalnya Ciracas itu kan sebetulnya tindak pidana umum, menganiaya, merusak begitu. Tidak ada urusannya dengan hukum militer, tidak ada urusannya dengan perang begitu, karena itu mestinya disidangkan di peradilan umum begitu. Dalam kasus Intan Jaya ini juga debatable, diperlakukan seperti apa kasus pembakaran puskesmas, kasus pembunuhan pendeta Yeremia, apakah itu sebuah operasi militer, apakah itu sebuah kondisi perang misalnya begitu, tetapi kan tidak dalam kondisi perang yang jelas. Makanya kita sebut mereka itu kan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Ya, bukan misalnya katakanlah tentara A misalnya begitu kan, tentara pembebasan A misalnya begitu kan. Nah, karena itu kondisinya mestinya itu adalah pidana umum begitu ya. Karena tidak dalam situasi perang dan bukan cuma operasi militer ini yang memang harus kita lihat konstruksinya seperti apa, kata Mas Anam tadi begitu kan. Tapi bedanya apa sih Bang Usman, koneksitas dengan pengadilan umum sebetulnya? Ya, kalau koneksitas itu, kalau peradilan umum itu seluruhnya kan peradilan umum, maksudnya hakimnya, jaksanya itu ya hakim pengadilan, pengadilan Jakarta Selatan katakanlah gitu kan. Pengadilan Papua misalnya begitu. Nah, jaksa, hakim, pengacaranya itu dari sipil. Tapi kalau koneksitas ini mix. Gabungan ya? Ya, misalnya ada 3 hakim, maka 2 itu hakim sipil, 1 itu hakim militer, ya auditor militer lah, kira-kira seperti itu nanti. Mix, digabung. Tetapi dia di bawah kendali peradilan sipil. Karena tadi kan Mas Anam bilang, yang menentukan adalah Jaksa Agung, gitu kan? Jaksa Agung, bukan Panglima TNI atau siapapun begitu. Nah, itu bedanya. Kalau peradilan militer, semuanya militer, auditornya, hakimnya, jaksanya, kira penuntutnya gitu ya. Itu semuanya militer. Kalau peradilan umum harus terbuka, kecuali menyangkut asusila ya, gitu kan. Peradilan koneksitas terbuka. Terbuka juga. Kalau peradilan militer tertutup. Tapi masalahnya kasusnya dari beberapa kasus di Papua ini belum jelas begitu ya, Bang Usman. Apakah ini masuk sebetulnya lebih cocok di koneksitas, atau murni operasi militer, atau seperti apa begitu ya? Iya, waktu awal-awal kejadian memang banyak suara yang mengatakan ya itu sebetulnya mestinya diadili di peradilan militer kalau nanti terbukti, dan tersangka
pembunuh pendeta Yeremia ini kan masih dalam penyelidikan juga. Kasus yang 8 orang itu kan kasus pembakaran Dinas Kesehatan. Iya. Waktu itu kan diskusinya soal pembunuhan pendeta Yeremia kan begitu. Oke. Nah, banyak suara yang mendorong untuk peradilan umum. Oke. Ya bahkan Pak Menko Polkam sendiri waktu itu dalam banyak berita disebutkan ya akan melihat seperti apa kasusnya. Kalau memang itu adalah pidana umum ya dia akan meminta Jaksa Agung. Kemudian peradilan umum misalnya Mahkamah Agung ya. Kemudian juga kepolisian barangkali untuk melihat kasusnya seperti apa begitu. Baik, kita akan dengarkan nanti tanggapan dari pemirsa Bang Usman. Baik, Kita ya. akan kembali saja dengan berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa pelapor kita. Pemirsa yang pertama ada Ibu Upik Muara dari Jakarta. Ibu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin dan Usman. Ya. Assalamualaikum. Silakan Bu Upik. Oke. Kesungguhan TNI dalam hukum ya. Menurut saya itu Iya. Panglima TNI dan Kasat saat ini tuh perlu diaspirasi dengan ketegasannya terhadap anggota yang melanggar. Oke. Namun saya sebagai masyarakat masih kurang sepakatnya apabila kasusnya di Intan Jaya dan Polsek Ciracas itu melalui pengadilan militer. Karena apa? Ini yang jadi korban sipil loh. Yaitu saya sampai sekarang, bapak saya tuh salah satu pendiri Paskas ya, atau sekarang dulu Kopaskas sekarang Paskas, itu membawa kedisiplinannya itu ke anak-anaknya gitu loh. Nah sekarang yang saya pertanyakan ini ya, TNI zaman sekarang ini pengrekrutannya kan nggak fair ya. Saya lihat loh sampai detik ini loh. Makanya jangan harapkan tuh anggota TNI ini kayaknya sekarang ini tidak setia pada Sabta Marga, tidak setia pada Sumpah Prajurit banyak sekali gitu. Karena saya melihat sistem pengrekrutannya fair dong, ayo terbuka dong. Ini masih banyak nih yang nggak masyarakat tidak tahu, apalagi pengadilan dengan militer gitu. Contohnya dulu kejadiannya di Polsek, saya lihat sendiri ya, di Polsek Makassar. Itu TNI AU menyerbu ke Polsek Makassar. Peradilannya tuh tingkat internal TNI AU. Nah, gimana? Jadi saya sebagai masyarakat tuh kurang sreg ini. Gitu loh. Jadi kalau saya minta tolong didorong Pak Mahfud MD untuk diadilkan secara peradilan umum, jangan militer. Itu. Dan pengrekrutannya tolong dicek lagi nih. Pengrekrutannya masih amburadul karena Sabta Marga tidak disediakan oleh anggota TNI. Banyak sekali saya lihat. Saya sebagai anak dari Bapak pendiri Kopasgat jadi merasa terenyuh melihat TNI sekarang ini. Bisa-bisanya dia sebagai benteng bangsa ini tapi justru dia seperti pagar makan tanaman, tidak membela pada rakyat tapi dia kepada kelompok-kelompok. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Upik Muara dari Jakarta. Di belakangnya ada Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro. Ya, ini saya sebagai anak bangsa. Sebagai anak bangsa ini ingin mengingatkan kepada petinggi-petinggi kita maupun rakyat Indonesia bahwa di NKRI ini hanya ada satu negara, yaitu negara Republik Indonesia. Hanya ada satu presiden, yaitu Presiden Republik Indonesia yang saat ini dipegang oleh Bapak Jokowi Widodo. Artinya apa? Setiap kebijakan-kebijakan institusi, khususnya TNI, harus berdasarkan kebijakan presiden. Dan dalam hal ini dilaksanakan oleh panglimanya, oleh Panglima ABRI, dan yang membawahi Kasat-Kasat Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jadi kesimpulannya, setiap kebijakan-kebijakan pelaksanaan yang ada di darat, yang ada di lapangan, itu harus berdasarkan kebijakan-kebijakan dari atasannya. Atasannya tadi harus bertanya lagi. Jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu harus ditindak secara tegas. Harus secara tegas. Jadi disiplinnya itu harus kita tuntut. Disiplin daripada TNI tadi yang dicantum dalam Sabta Marganya. Jadi kesimpulannya itu aja, kita mengharapkan jangan sampai dengan TNI ini tidak melaksanakan perintah dari atasannya. Dengan sampai negara ini ada negara di dalam negara, ada presiden dalam presiden. Ini arahnya sudah kelihatan ke sana.
Baik, terima kasih Pak Syahril dari Jakarta. Kita ke Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin, selamat pagi Pak Usman. Ya. Jadi gini Bung Kevin, sumpah prajurit dan sabta marga itu bukan merupakan jaminan. Karena siapapun mereka yang namanya prajurit itu manusia biasa saja kan. Yang jadi persoalan di sini adalah, ini barangkali yang sering saya katakan bahwa bangsa kita itu suka membenarkan hal-hal yang biasa tetapi tidak membiasakan hal-hal yang benar. Nah, berkaitan dengan kasus yang dialami oleh kesatuan TNI kita, baik yang ada di Intan Jaya maupun di Ciracas ini adalah sesuatu gambaran bahwa sebetulnya itu kan sudah ada yang namanya sumpah prajurit dan sabta marga mereka. Itu untuk meningkatkan kedisiplinan mereka. Tetapi yang paling penting barangkali Pak Usman, ini bagaimana nation character building itu harus ditanamkan terus dan terus. Tidak saja kepada prajurit yang baru saja itu dinobatkan sebagai prajurit TNI, tetapi sampai pada mereka yang sudah akan memasuki masa purnabakti, pensiun. Itu yang namanya nation character building, pendidikan wawasan kebangsaan itu harus ditanamkan terus agar ketika mereka juga pensiun, mereka tidak mudah terkontaminasi dengan kelompok-kelompok radikalisme yang sengaja terbangun untuk menantang pemerintah dan memporak-porandakan negeri kita ini. Nah, ini yang jadi persoalan kan. Kita lihat sudah ada bukti. Itu tadinya dia itu komandan suatu pasukan TNI yang berciri khas tingkat disiplinnya tinggi, tetapi ketika dia pensiun terpapar lagi dengan kelompok-kelompok yang memusuhi negara kita ini. Jadi kalau buat saya katakan tadi, saya setuju dengan Ibu yang pertama bahwa sumpah prajurit dan sabta marganya itu dia bukan merupakan suatu jaminan, tetapi bagaimana mereka kita godok terus dengan wawasan kebangsaan. Kan ada program TNI yang namanya bela negara. Itu yang harus terus dan terus dikucurkan kepada mereka. Itu saja barangkali Bung Kevin dan Pak Usman. Selamat pagi Metro TV. Baik, terima kasih Pak Vence dari Manado. Kita diskusi sedikit, Bang Usman. Beberapa mencermati mengenai ada banyak prajurit yang kemudian tidak menaati dan memegang teguh mengenai sabta marga dan sumpah prajurit. Apakah memang itu yang terjadi, Bang Usman? Ada persoalan? Iya, tadi kan dikatakan Pak Vence bahwa tentara juga manusia kan begitu. Pasti satu ketika akan ada, bukan semua ada, dan ini kecil kok jumlahnya dari keseluruhan anggota TNI. Karena itu kita juga harus hati-hati ketika ingin mengeneralisasi bahwa semua TNI tidak seperti itu gitu kan. Ini kasus kasuistis saja begitu kan. Nah, karena itu disiapkanlah undang-undang untuk mengantisipasi hal-hal seperti tadi itu, pelanggaran-pelanggaran baik yang sifatnya individual maupun kelompok atau mungkin organisasional juga bisa saja seperti itu kan gitu ya. Nah, ada undang-undang hukum militer ya kan, ada undang-undang pidana undang-undang umum misalnya pidana umum. Itu disiapkan dalam konteks tadi mengantisipasi kemungkinan yang terjadi ya, seperti katakanlah perusakan Polsek Ciracas, kemudian kasus Intan Jaya, bahkan mungkin yang tadi bahasa Pak Vence terpapar radikalisme begitu kan ada beberapa kasus juga begitu ya. Dan di TNI itu sangat ketat sebetulnya, bahkan keluarganya pun tidak boleh melakukan pelanggaran disiplin ya. Misalnya kan ada kasus dulu ya, istri anggota TNI bahkan yang mengirim pesan-pesan yang berbau-bau radikal begitu, itu kan ditindak juga. Jadi sangat disiplin TNI pada dasarnya begitu ya. Tetapi kan tidak bisa sempurna. Tidak bisa sempurna, adalah satu dua yang lolos, yang bandel katakanlah seperti itu. Nah, jadi saya kira tidak bisa digeneralisasi. Organisasi yang paling rapi di Indonesia ini TNI. Sudah begitu kira-kira ya, itu tidak didiskusikan lagi. Tapi kan ada satu dua yang membandel gitu. Nah, orang-orang ini yang kemudian harus orang-orang inilah yang kemudian harus untuk menunjukkan bahwa TNI juga organisasi yang paling rapi, termasuk organisasi dalam menghukum katakanlah anggotanya yang tidak disiplin. Itu mereka juga harus menunjukkan begitu. Bang Usman, kita jeda kembali. Masih yang kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini.
Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Usman, kalau misalnya memang pasti akan ada oknum begitu ya, di dalam tubuh TNI ataupun di tubuh manapun begitu. Tapi untuk membuat kejadian-kejadian serupa tidak terulang itu bisa diupayakan. Bagaimana caranya, Pak? Ya, memang betul tadi kata Bu Upi. Ya, dari awal perekrutan itu harus sungguh-sungguh, ya kan? Dari kemudian pas masa pendidikan juga bahasa Pak Vence karakter national karakter building tadi itu harus betul-betul dilakukan, dan TNI saya kira ya tadi itu organisasi yang paling bisa membentuk kesungguhan kita dalam membela tanah air itu ya TNI begitu kira-kira ya. Nah, jadi itu yang ketiga saya kira juga penegakan hukum ketika ada anggota TNI yang melakukan pelanggaran. Jadi 3 hal ini saya kira akan membentuk disiplin TNI yang benar-benar begitu ya. Tetapi juga jangan berharap akan sempurna, dalam arti tidak ada lagi anggota TNI yang melanggar. Pasti ada lah begitu 1-2 begitu ya. Baik. Peran dari elit politik kita sekarang, Bang, untuk betul-betul bisa mendorong kasus-kasus ini bermuara nanti di pengadilan koneksitas. Dan ya, saya kira kan kembali ke konstruksi hukumnya. Ya, konstruksi hukumnya dalam kasus pembakaran Puskesmas Intan Jaya itu apakah itu dalam konteks operasi militer atau bukan? Ya, kalau dalam perusahaan Polsek Ciracas sebetulnya sudah terang benderang ya. Sudah jelas, Bang ya. Itu tidak ada urusan dengan operasi militer apalagi perang. Dan diakui juga waktu itu ya. Iya, dan mestinya dia diadili di peradilan sipil. Ya, peradilan sipil. Ya, oke lah kalau peradilan sipil masih ada tafsir berbeda, saya kira di peradilan koneksitas itu bisa dilakukan. Nah, itu dulu, dan saya kira Menko Polkam sudah punya political will yang baik ketika mengatakan bahwa akan dilihat konstruksinya seperti apa, akan memberikan kewenangan juga kepada Jaksa Agung untuk melihat ini, begitu. Nah, jadi dari sisi itu saya kira elit politik itu memberikan atau menempatkan TNI pada proporsinya, pada posisinya begitu ya, supaya semua berlangsung dengan mulus, dalam arti reformasi TNI ini berlangsung dengan lebih baik begitu. Kasus mengenai pembakaran dinas kesehatan ada tersangkanya, Ciracas juga ada tersangka, tapi kemudian yang ditunggu-tunggu sebetulnya penembakan pendeta Yeremia nih, Bang Usman. Ya, ini juga menjadi ujian saya kira, sekaligus momentum sebetulnya bagi TNI untuk menunjukkan keseriusannya, ya, untuk menetapkan tersangka, namanya sudah ada, ya, pelakunya sudah ada 2 tim. Ada yang dibentuk pemerintah, ada juga yang dibentuk oleh Komnas HAM. Semuanya mengerucut ke orang yang sama. Ya, tinggal lagi sekarang kan ada di tangan militer kan begitu. Ya, mau seperti apa dia ini? Ya, mestinya tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama yang akan ditetapkan sebagai tersangka juga begitu kan. Supaya apresiasi masyarakat terhadap TNI itu makin baik, makin kencang begitu loh. Saya kira itu. Tapi tantangannya kayaknya lebih besar begitu, Bang ya, kalau untuk di kasus pendeta Yeremia ini. Ya, saya kira tentu saja lebih besar karena menyangkut nyawa manusia, satu itu. Dan manusia ini bukan manusia sembarang dalam arti pendeta ya, begitu ya. Bukan masyarakat sipil biasa. Nah, berbeda dengan kasus pembakaran puskesmas yang saya kira itu kan, walaupun kita tidak boleh menyepelekannya, itu kan lebih tidak berhubungan, terlalu berhubungan dengan manusia, nyawa manusia. Begitu. Harus hati-hati. Jadi tantangannya berat, harus hati-hati, tetapi ya sudah jelas semuanya begitu. Baik. Jadi intinya kita ya mengapresiasi lah TNI, ya, tetapi kita melihat bahwa ke depan TNI harus lebih mereformasi diri. Salah satunya adalah dengan tadi. Dalam konteks peradilannya mau seperti apa begitu. Baik. Bang Usman, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari. Selamat pagi. Pemirsa, kasus hukum yang masih melilit anggota TNI hendaknya dijadikan momentum bagi institusi ini untuk terus berbenah. Kasus seperti yang terjadi di Intan Jaya dan Ciracas tidak boleh lagi terulang. Sudah seharusnya TNI menjadi pengayom dan pelindung masyarakat dalam arti sesungguhnya, bukan hanya slogan. Masyarakat sipil dan elit politik juga diharapkan ikut membantu TNI agar benar-benar mematuhi hukum. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih, Bang. Metro TV, knowledge to elevate.